Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Syarafah, NIM 129. Jadi di sini saya akan membahas mengenai studi kasus dalam kehidupan sosial. Jadi persoalan pertama ialah mengenai hambatan-hambatan dalam komunikasi massa. Dan aspek pertama yang saya ambil ialah mengenai hambatan psikologis bagian perbedaan kepentingan. Jadi, seperti yang kita ketahui, seseorang akan melakukan suatu hal itu harus berdasarkan sesuai dengan keinginannya atau kepentingannya. Contohnya saja nih, seseorang yang mengikuti kegiatan seminar atau webinar dengan alasan mereka tuh menyukai atau tertarik dengan materi yang akan dibahas gitu loh. Tetapi tidak semua orang yang mengikuti acara tersebut itu memiliki alasan yang sama. Bisa saja mereka mengikuti acara tersebut hanya sekedar untuk menemani temannya, menemani pacarnya, untuk melaksanakan perintah dosen, sebagai delegasi perwakilan suatu organisasi, atau hanya sekedar untuk mendapatkan poin atau sertifikat. Jadi bagi mereka yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya, mereka akan abai dalam informasi yang disampaikan dalam materi yang akan disampaikan gitu loh. Jadi yang mereka pikirkan hanyalah semoga aja nih ya acara ini cepat selesai supaya mereka bisa cepat-cepat pulang. Tetapi bagi mereka yang memiliki kepentingan di dalamnya, karena dia merasa butuh dengan materi yang tersebut, dia akan memahami secara penuh dari awal sampai akhir materi yang dibahas, dan mereka akan berusaha untuk menanyakan suatu hal yang menurut mereka tuh masih membingungkan gitu loh. Jadi mereka tuh pasti akan menggali sampai ke akar-akarnya untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Kemudian aspek kedua ialah mengenai hambatan sosiokultural bagian pendidikan kurang merata. Jadi pendidikan kurang merata ini merupakan salah satu alasan dibalik terhambatnya komunikasi massa. Jadi hal tersebut itu disebabkan oleh pola pikir seseorang dalam menanggapi suatu pesan. Dan orang yang pemikirannya itu sempit itu pasti tidak bisa menerima pesan dengan baik gitu loh, karena wawasan yang ia punya pun sebenarnya itu terbatas. Jadi contohnya saja nih ya, kebijakan peralihan TV di analog ke TV digital yang baru saja diresmikan pada 5 Oktober kemarin. Dan reaksi yang saya dapati adalah banyak sekali orang-orang yang menyalahkan Bapak Jokowi atas kebijakan tersebut. Jadi mereka tuh mengklaim bahwa mereka tuh hanyalah rakyat kecil atau rakyat miskin yang tidak mampu untuk membeli set-top box gitu loh. Karena buat makan saja mereka tuh merasa pas-pasan, apalagi untuk membeli peralatan seperti itu gitu loh. Dan tanda kutip bahwa mereka tuh memerlukan alat tersebut secara gratis atau cuma-cuma gitu. Padahal dalam video yang beredar sudah sangat jelas sekali ya, mereka tuh masih mampu menggunakan smartphone untuk merekam anaknya yang menangis kan tidak bisa menonton televisi dan menguploadnya ke sosial media. Padahal jika ditelaah nih ya, harga kuota internet atau wifi dalam 1 bulan itu terhitung lebih mahal dibandingkan dengan membeli satu set-top box yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi yang mereka pikirkan adalah pokoknya ini tuh salahnya kebijakan tersebut, salahnya Bapak Jokowi, tanpa berkaca diri. Karena sebenarnya kan kebijakan ini kan sudah sudah diperbincangkan, sudah diberitakan sejak 2 atau sampai 3 tahun yang lalu. Dan karena waktu itu tuh bertepatan dengan pandemi COVID-19, jadinya kebijakan tersebut tuh harus terpaksa mundur, dan pemunduran itu tuh sudah mengalami beberapa kali gitu loh sebelum akhirnya diresmikan pada 5 Oktober itu. Jadi tidak mungkin ya dalam kurun waktu yang panjang itu mereka tuh tidak mengetahui informasi tersebut gitu. Mereka juga pastinya dalam jangka waktu yang panjang tersebut mereka tuh sebenarnya tuh masih bisa atau mampu untuk bahasanya menabung uang agar bisa membeli set-top box tersebut gitu loh. Karena dalam harga munculnya set-top box di awal tahun 2020-an itu harganya tuh masih sangat murah, yaitu sekitar 100 ribuan lah ya, jauh lebih murah dibandingkan dengan harga set-top box saat ini. Kemudian
aspek ketiga ialah hambatan interaksi verbal bagian polaris. Jadi contohnya aja nih ya, pemimpin itu harus laki-laki. Kalau pemimpin itu seorang perempuan, itu pasti dianggap remeh, kayak kemudian dianggap lemah karena tidak memiliki kemampuan jiwa kepemimpinan layaknya laki-laki, begitu loh. Nah, persepsi yang seperti itu akan membuat seakan-akan jika dipimpin oleh pemimpin wanita itu pasti akan hancur atau tidak bisa berjalan dengan baik. Terlebih lagi jika para anggota yang dipimpin oleh pemimpin perempuan tersebut memiliki pemikiran seperti itu, maka pasti akan terjadinya hambatan yang membuat proses organisasi atau kelompok tidak bisa berjalan dengan semestinya. Karena pada diri komunikan sudah terjadi polarisasi terhadap pemimpin tersebut. Kemudian persoalan kedua yaitu model komunikasi massa. Jadi yang pertama ialah model alur 2 tahap. Jadi dalam penyampaian pesan model ini tuh harus melalui 2 tahapan gitu loh ya, sebelum akhirnya sampai atau diterima oleh para halayak. Jadi contohnya saja nih ya, misalnya dosen matkul komunikasi massa itu tuh atau Bu Istiqomah itu memberikan informasi bahwa kelas untuk hari ini itu dibatalkan atau alias libur dan digantikan dengan tugas individu kepada penanggung jawab matkulnya gitu loh. Nah, informasi tersebut nantinya itu akan disampaikan oleh penanggung jawab matkul tersebut kepada teman kelasnya atau yang biasa disebut dengan halayak. Jadi dosen itu sebagai komunikator, penanggung jawab matkul sebagai perantara, dan teman-teman sekelas itu sebagai halayak. Kemudian model kedua yaitu model alur banyak tahap. Jadi dalam model ini proses penyampaian informasinya itu tuh melalui percampuran model 1 tahap dan 2 tahap, sehingga tuh untuk menyampaikan pesan media sosial kepada halayak itu memerlukan interaksi yang sangat kompleks gitu loh. Misalnya saja nih ya, saya menemukan informasi di media bahwa Bapak Jokowi itu merupakan presiden yang sangat disukai oleh warga di berbagai negara lain, tetapi tidak dengan rakyatnya sendiri. Nah, informasi tersebut saya sampaikan kepada para sahabat saya ketika saya bertemu gitu, dan para sahabat saya juga nih mendiskusikannya kepada keluarga atau di ruang lingkup pertemanan mereka sendiri gitu loh. Jadi belum lagi keluarga mereka atau teman mereka itu membahas ulang kepada kelompok mereka yang lebih kecil gitu. Jadi sehingga berita yang saya peroleh tersebut menjadi bercabang kemana-mana gitu loh. Dan tentunya cara penyampaian mereka pun pasti memiliki perbedaan dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian model ketiga yakni saya mengambil model Bruce Wesley and Malcolm McLean gitu loh. Jadi model ini tuh menekankan peranan gatekeeper, yakni reporter dan editor yang memiliki peranan yang berbeda dalam proses komunikasi massa. Jadi contohnya saja nih ya, reporter itu berperan sebagai komunikator untuk menyampaikan informasi atau berita. Sedangkan editor itu berperan untuk mengurangi atau menambahkan, bahasanya untuk mengedit laporan yang telah ditulis oleh reporter sebelum akhirnya informasi tersebut itu dipublikasikan. Persoalan ketiga yakni mengenai teori kontemporer. Jadi saya itu mengambil cultural imperialism. Jadi seperti yang diketahui ya, cultural imperialism ini tuh mengarah kepada suatu negara yang berusaha untuk mendominasi negara lainnya, seperti kebudayaan barat dan non-barat yang mudah sekali diterima oleh generasi saat ini, sehingga budaya asli mereka tuh mulai ditinggalkan. Dan dampak dari hal tersebut adalah melemahnya atau bahkan musnahnya kebudayaan orang pribumi saat ini. Contohnya saja adalah perkembangan musik barat dan non-barat yang sangat dinanti-nantikan dan diminati kehadirannya oleh generasi saat ini. Apalagi genre musik mereka yang mulai diaplikasikan ke dalam musik Indonesia. Dan dengan tujuan agar mereka tuh mendapatkan dukungan dari para pecinta musik luar, peminat
atau pecinta musik luar gitu loh. Dan sedangkan musik lokal seperti campur sari, keroncongan, atau bahkan dangdut itu mulai dilupakan dan ditinggalkan. Dan pembahasan keempat ialah mengenai teori normatif media. Jadi dan di sini saya mengambil yaitu teori tanggung jawab sosial. Jadi dalam hal ini media pers itu memiliki kebebasan yang harus diikuti dengan kewajiban atau tanggung jawab tertentu terhadap masyarakat. Nah, kewajiban tersebut itu berisikan mengenai kebenaran informasi, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan agar komunitas tersebut tetap produktif dan kreatif. Sehingga media harus mengutamakan yang namanya keberagaman kultural. Dan negara yang menggunakan teori pers ini adalah Indonesia dan juga Amerika Serikat. Nah, salah satu contoh kasus dalam teori ini adalah memberikan pelayanan yang bisa diakses melalui offline maupun online. Jadi, masyarakat yang misalnya terkendala oleh waktu dan tempat itu bisa mengaksesnya dari jauh, bisa mengaksesnya dari rumah begitu loh. Dan bagi mereka yang tidak paham akan teknologi, bisa mengunjungi langsung ke lokasi pelayanan seperti itu. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.